dan banyak terima kasih. Kemudian hal yang menyangkut mengenai dengan kegiatan-kegiatan komisariat, kader selalu harus berpartisipasi dalam kegiatan. Mengapa demikian? Militansi teman-teman adalah tonggak kunci kemajuan komisariat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Umum. Selanjutnya langsung saja pada sesi penyampaian materi. Tapi untuk pengawalan di sini saya mau tanya dulu kabar teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Aku tidak baik-baik saja. Oke, di sini akan dibahas tuntas oleh pemateri kita yang sudah saya undang dari jauh, Kakak Elsa Manora Ramadhania. Kakak ini merupakan seorang UI designer dan beliau merupakan lulusan Politeknik Jember. Oke, langsung saja kepada Kakak Elsa untuk penyampaian materinya. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kakak. Terdengar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia acara HMI Komisariat Al-Fatih yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan sharing di acara pada malam hari ini dengan tema Show Your Ability, Create Your Creativity. Oke, sebelumnya mohon izin untuk share screen. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang tutorial dasar-dasar dari CorelDRAW. Perkenalkan, pertama nama saya Elsa Manora Ramadhania. Saya lulusan Politeknik Negeri Jember, fresh graduate yang baru lulus pada tahun 2021 kemarin. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan jurusan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tutorial dasar-dasar CorelDRAW. Pertama, sebelum kita menuju apa itu CorelDRAW, sebaiknya kita tahu terlebih dahulu tentang apa itu desain grafis. Oke, selanjutnya. Desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Oke, jadi desain grafis di sini itu sendiri membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi tentang pesan secara visual. Nah, penggunaan umum desain grafis ini lebih banyak di bidang branding perusahaan, logo, berupa majalah, flyer, pamflet, dan sebagainya. Jadi, desain grafis di sini itu mempermudah audiens untuk melakukan pertukaran informasi. Oke, selanjutnya. Apa manfaat desain grafis? Jadi juga harus tahu apa sih manfaat dari belajar desain grafis itu. Cepat proses pemahaman tentang pekerjaan dengan cara menyajikan suatu hasil kerja dalam bentuk grafis. Di sini saya ambil contoh tentang nilai rata-rata siswa. Nah, bayangkan ketika kita informasi yang sangat panjang dan itu berupa suatu selebaran, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami isi dari informasi tersebut. Namun ketika kita menggunakan suatu desain grafis, di mana suatu informasi yang awalnya sangat panjang tersebut diterjemahkan ke dalam
suatu desain grafis yang hanya simple seperti ini, maka ini akan membuat pemahaman kita menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat proses pemahaman tentang pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya, dapat mengubah suatu informasi menjadi lebih menarik. Jadi, kenapa dapat diucapkan sebagai lebih menarik? Misalkan pemerintah itu mengeluarkan suatu himbauan untuk berjaga jarak dan lain sebagainya untuk menghindari adanya COVID-19. Ketika himbauan itu hanya berupa selebaran dan selebaran itu merupakan tulisan yang amat sangat banyak, itu akan sulit dipahami oleh audiens dan akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, ketika sudah diterjemahkan ke dalam bentuk pamflet seperti ini, maka hal itu akan menjadi lebih mudah dipahami. Seperti itu. Apalagi dengan bantuan ilustrasi-ilustrasi yang dapat meningkatkan pemahaman dari setiap gambar yang ada. Seperti itu. Selanjutnya yaitu dapat digunakan untuk melakukan branding terhadap perusahaan. Nah, desain grafis di sini itu tidak hanya digunakan untuk menyampaikan suatu informasi, namun juga dapat digunakan untuk melakukan branding dari suatu perusahaan. Di sini siapa sih yang nggak tahu kalau logo ini tuh logo dari McD. Nah, itu suatu hal yang disebut dengan branding. Nah, dan branding itu dapat dibantu dengan menggunakan desain grafis. Oke, next. Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat suatu karya berdasarkan ilmu desain grafis? Jadi apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat suatu karya berdasarkan ilmu desain grafis? Supaya kita tidak hanya asal membuat suatu desain, tapi kita juga memiliki dasar-dasar ilmu dari desain tersebut. Selanjutnya, ya ini ada yang pertama tipografi. Di sini sudah terlihat ada dua dua perbedaan desain, di mana yang pertama itu saya beri keterangan do, dan yang kedua saya beri keterangan dan. Kenapa do dan dan? Ketika kita melihat yang do ini yang harus kita tiru. Kenapa yang dan ini yang harus kita hindari sebagai seorang desainer grafis? Nah, yang pertama, tipografi itu apa sih? Tipografi itu penataan huruf untuk karya yang dibuat. Jadi bisa kita lihat, untuk penggunaan tipografi dari suatu desain, hindari menggunakan banyak jenis font yang akan membuat audiens atau pembaca karya kita itu menjadi kebingungan. Misal, yang sebelah ini kiri, kalau dari saya itu yang do, save nature, go green, let's keep our green earth. Nah, ini kan jelas, kayak ini tuh satu jenis font atau minimal dua, dan fontnya itu tidak terlalu berbeda seperti itu, sehingga tidak membingungkan para pembaca. Sedangkan yang don't, itu banyak sekali jenis font dan akan mengganggu pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dari desain tersebut. Seperti itu. Oke, next. Hierarki. Jadi hierarki di sini itu merupakan sebuah prinsip tata letak atau layout yang tujuannya untuk menampilkan hal penting lebih dahulu. Jadi hierarki di sini bisa digunakan sebagai suatu tanda informasi mana yang akan kita sampaikan terlebih dahulu kepada audiens. Contohnya, save nature, go green. Itu warnanya ada warna orange dan warna hijau. Berarti artinya apa? Oke, pesan dari desain ini adalah kita harus save nature dan go green. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan, yang don't itu save nature, go green-nya hurufnya warnanya hitam. Seperti tidak ada penekanan. Ini yang mana ini yang mana sih yang benar, atau ini yang mana sih yang lebih ditekankan, seperti itu. Nah, dengan adanya hierarki ini, kita bisa dapat lebih memahami apa arti dari suatu desain yang kita buat, seperti itu. Next ada spacing. Oke, bisa dilihat sendiri ya, yang do dan dan. Spacing di sini itu merupakan suatu jarak antar teks, di mana jarak tersebut digunakan agar teks yang terdapat di dalam suatu desain itu menjadi dapat mudah dibaca oleh audiens atau para pembaca atau penikmat desain kita. Bisa kita lihat untuk screen yang do, itu jaraknya tidak terlalu dekat. Nah, jadi para audiens atau para pembaca itu bisa melihat, oke, ini itu logo, ini itu pesan yang disampaikan oleh
desain tersebut. Nah, sedangkan yang di sebelah sini yang down itu jaraknya terlalu dekat, jadi akan sulit dibaca untuk orang-orang yang terutama memiliki penyakit mata seperti itu. Oke, next. Color palette. Oke, jadi color palette di sini itu merupakan suatu dasar-dasar warna yang harus kita gunakan ketika kita menggunakan desain grafis. Contoh, sebelah sini yang do itu warnanya jelas karena ini temanya hijau dan orange, jadi warna fontnya juga hijau dan orange, di mana hijau itu juga identik dengan go green. Selanjutnya ada yang down itu save nature dan go green, merah dan warna biru. Ini sangat tidak berkesinambungan dengan desain yang kita buat seperti itu. Oke, next. Ada penggunaan gambar. Jadi penggunaan gambar di sini itu dapat meningkatkan pemahaman dari desain yang kita buat. Misal, ketika kita mengajak semua rekan-rekan untuk save nature, maka gambarnya adalah gambar orang untuk menanam pohon. Nah, itu sudah jelas tersampaikan bahwa ilustrasi ini mengilustrasikan bahwa kita harus menanam pohon. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah vaksin coronavirus. Oke, jadi tidak jelas ya apa itu yang dimaksud dari desain yang digunakan. Oke. Selanjutnya yaitu tools apa saja yang dapat digunakan untuk desain grafis. Yang pertama yaitu bisa menggunakan Adobe Illustrator, yang kedua yakni CorelDRAW, yang ketiga yakni Photoshop, yang selanjutnya yakni kita juga bisa menggunakan Canva, dan yang terakhir kita juga bisa menggunakan Figma seperti itu. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar CorelDRAW seperti itu. Sebenarnya untuk seorang desainer grafis sendiri untuk menciptakan suatu desain itu tidak harus menggunakan CorelDRAW. Misal, Kak aku lebih mudah pakai Canva nih, it's okay. Kayak tools is just a tools. Kayak tools itu hanya jembatan kita untuk membuat suatu desain. Yang terpenting adalah who behind the gun. Jadi, jadikan tools ini sebagai senjata, tetapi kamu juga harus upgrade diri kamu untuk mengetahui apa dasar-dasar dari desain grafis seperti itu. Oke, kali ini kita bahas tentang CorelDRAW. Yang pertama, menu-menu tentang CorelDRAW di sini bisa kita pahami, dan setiap versi dari CorelDRAW itu memiliki menu yang tidak terlalu berbeda, mungkin hanya penempatannya saja yang berbeda seperti itu. Di sini ada title bar, ada menu bar, toolbar, lalu juga ada property bar. Ini juga ada window control. Selanjutnya ada toolbox. Nah, toolbox ini juga sering digunakan ketika kita mendesain suatu desain grafis. Lalu ada drawing window di sini. Drawing pad ini digunakan untuk kanvas. Kalau orang-orang grafis itu kanvasnya ya, untuk membuat suatu desain tersebut. Selanjutnya ada ruler, ini dibuat untuk memberi batas ketika kita membutuhkan batas dari desain kita. Lalu ada color palette, terus dokumen navigator, status bar, navigator, dan yang terakhir dropper. Ini sebetulnya bisa dipahami dan dipelajari lewat internet untuk memahami lebih jelas fungsi dari masing-masing tools. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk materinya. Apa kita bisa langsung lanjut ke CorelDRAW-nya, Kak Fatus? Oh. Mungkin bisa lanjut praktek di CorelDRAW-nya. Monggo, Kak, silakan. Iya, lanjut, Kak. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah ada contoh desain untuk bisnis conference. Nah, jadi di sini akan diajarkan, saya akan sharing dasar-dasar dari CorelDRAW sendiri. Jadi di sini ada pick tool digunakan untuk menekan icon atau menekan komponen-komponen dari desain yang kita miliki, seperti itu. Yang biasa saya gunakan pada saat mendesain itu hanya beberapa tools saja, tidak semua. Oke,
Selanjutnya kita coba buat suatu bentuk. Oke, misal kita buat bentuk rectangle seperti ini. Kita tinggal klik icon rectangle lalu tarik saja. It's okay, seperti ini. Ini juga bisa shape. Lalu ini juga ada polygon. Jadi setiap tools di sini sudah memiliki fungsinya masing-masing. Ketika kita ingin menginputkan teks, kita bisa lewat sini. Ini ada fitur tools text, kita bisa ketik misal HMI. Seperti itu. Untuk kembali lagi kita bisa pick di sini. Lalu misal kita akan beri warna desain ini itu warna pink. Namun misal kita ada template nih, ini Kak, ini harus sesuai sama ini. Gimana cara ubah warnanya supaya sesuai dengan yang sudah ada di kanvas ini? Kita bisa menggunakan color eyedropper di sini. Jadi kita bisa copy warna gambar yang ingin kita sesuaikan, lalu kita paste di sini seperti itu. Lalu gimana nih biar gambar ini bisa jadi transparan? Oke, jadi kita bisa klik di sini. Di sini kita tinggal atur transparansi dari bentuk dan warna yang akan kita gunakan sesuai dengan kemauan kita. Nah, karena ini CorelDRAW versi 2021, pada CorelDRAW lainnya itu sama, namun hanya tools-nya itu tempatnya berbeda-beda. Seperti itu. Jadi selanjutnya ini gimana buat cara menghilangkan garis outline. Kita bisa klik di sini. Nah, ini untuk warna outline-nya, misal kita mau ganti merah. Oke, ini udah berubah warna merah. Terus kita ganti, misal kita tebelin. Oke, bisa. Terus kalau misal mau kita buat none atau hilang, bisa kita klik none seperti itu. Oke, as simple as that. Next. Oke, selanjutnya. Misal nih, Kak, gimana caranya foto-foto yang ada di sini itu bisa masuk ke dalam lingkaran-lingkaran di sini? Nah, itu kita bisa menggunakan tools yang namanya Power Clip. Nah, misal seperti ini. Kita taruh dulu gambarnya. Lalu di sini kita paste. Nah, desain yang ini sudah saya masukkan Power Clip sehingga di sini bisa rapi. Jadi yang ujung sini tidak terlihat di luar. Nah, seperti itu. Kita edit. Oke, kita masukkan foto pengusaha ini pada lingkaran ini. Bagaimana caranya? Kita klik objek ini, kita masukkan ini. Lalu bisa klik objek, power clip, place inside frame. Oke. Lalu gimana caranya supaya kita bisa edit nih Kak, kan mukanya nggak kelihatan. Bisa kita edit. Jadi ini tuh seperti layer di dalam layer. Oke, kita sesuaikan aja. Oke, kita bisa di zoom supaya lebih jelas. Oke, ini oh kegedean, bisa diatur. Oke, it's done. Udah ada di sini ya. Atau kurang ke tengah ini bisa diatur sesuai dengan kemauan kita. Seperti ini. Sama untuk foto-foto lainnya juga sama seperti itu. Misal di sini juga kita akan edit power clip. Objek, power clip, sama semua jenis CorelDRAW sama, untuk namanya itu power clip. Jadi untuk namanya itu sama, namun hanya penempatannya itu berbeda-beda seperti itu. Oke, bisa kita edit di sini. Oke. Ini kalau desain itu lebih ke kemauan dari desainernya sendiri sih. Misal kalian mau buat desain tema seperti apa, tinggal disesuaikan saja. It's gonna be like this. Oke. Dan selanjutnya misal nih, Kak, gimana sih caranya biar shape yang ini itu ada di depan? Kita bisa gunakan klik 2 kali,
Kalau di Windows, kalau ini diklik 2 kali, order to front of layer, seperti itu. Dia jadi di depan. Sama, gimana caranya biar gambar ini ada di belakang. Order to back of layer, seperti itu. Oke. Objek, kita power clip juga gambarnya. Oke, ini kita edit seperti ini. Jadi kita nggak perlu crop lagi ya. Gimana menyesuaikannya ketika kita ingin masukkan ke dalam suatu objek. Oke, finish. Jadinya seperti ini. Nah, kita bisa tambahin teks di sini. Misal, ini kan business conference akan dilaksanakan pada hari Sabtu, misal Saturday, tanggal 21 Januari, misalnya gitu ya. 2022. Jamnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 19.00. Seperti yang udah kita pelajari tadi, gunakan hierarki pada setiap desain yang akan dibuat. Jadi kita harus tekankan bahwa acaranya ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi kita buat hari Sabtunya itu bold. Kita bisa ganti fontnya di sini. Saat ini, oke, di sebelah sini. Ini jamnya di sini. Atau bisa ditambah icon-icon seperti jam, lalu kalender, ini opsional. Oke, gimana warnanya kita ubah biru nih, pakai color eyedropper, kita zoom, dan seperti ini. Oke. Bisa kita pilih fontnya, terserah mau pilih font apa. Karena yang tadi sudah tebal, selanjutnya kita buat fontnya itu tidak terlalu tebal. Seperti ini bisa. Nah, hierarkinya kan sudah di sini. Yang ini jadi lebih tebal dan lebih besar. Ini jadi lebih tipis. Oke. Ini kita kecilkan saja. Ya, nggak apa-apa. Jadi seperti ini. Beda kan tebal tipis dari fontnya. Jangan terlalu dekat agar dapat dipahami oleh audiens. Seperti itu. As simple as that. Oke. Terus mungkin kurang ke bawah nih Kak. Lanjut aja. Untuk menggabungkan dua font, misal ini sama ini kita samain, bisa klik shift, tekan shift, klik objeknya, lalu comment group atau Ctrl G. Itu misal kita klik udah jadi satu mereka itu. Seperti ini ya. Oke. Lalu ini kita hilangkan outline-nya. Ini kita ubah jadi none. Oke, seperti itu. Nanti sini bisa ditambah teks-teks nama materinya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk dasar-dasar Corel Draw-nya. Jadi yang terpenting dalam dunia desain grafis itu sebenarnya bukan tentang desain yang eye-catching. Oh, desain ini bagus, desain ini keren, desain ini lucu misal. It's not just about eye-catching, tapi kita sebagai seorang desainer, kita harus we have to make sure that the information really delivered to all the audiences well. Jadi apakah informasi itu sangat-sangat sudah tersampaikan kepada para audiens? Is the audience understand about what the information says? Apa audiensnya itu sudah paham tentang informasi apa yang berada di dalam desain grafis yang kita buat? Seperti itu. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada moderator. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Kak Elsa. Selanjutnya, sesi tanya jawab atau diskusi bersama. Silakan kepada audiens untuk
bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan, monggo mau tanya apa aja terus. Oke, monggo. Izin bertanya. Silakan, Cindy. Baik. Gini, saya ingin bertanya, kenapa sih atau mengapa sih kita itu harus belajar tentang desain? Lalu hal apa yang harus kita kuasai atau harus ada gitu pada diri kita? Kalau seandainya kita ingin jadi seorang desainer, hal apa sih yang harus kita kuasai? Seperti itu. Terima kasih moderator. Terima kasih saudari Cindy. Untuk Kakak Elsa, ini pertanyaan mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu aja. Oke. Untuk yang lainnya, teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan, entah itu terkait CorelDRAW atau kepada Kakak Elsa sendiri. Oke, sembari nunggu Kak Elsa mungkin bisa langsung dijawab yang tadi. Oke, tadi pertanyaan dari Cindy. Anda Cindy, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama, kenapa kita harus belajar desain grafis? Oke, sekarang kita ada di industri 4.0, di mana semua itu bisa kita sebarkan melalui media sosial. Apalagi pada saat coronavirus seperti ini, semua informasi mau tidak mau kita harus gunakan media online. Nah, kenapa kita harus belajar desain grafis? Karena desain grafis itu memiliki banyak fungsi. Misal, untuk melakukan branding. Misal nih, ketika ada suatu produk yang harus di-branding. Nah, itu juga butuh desain grafis. Dari segi apa? Pertama, dari segi logo. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pada logo McD. Orang-orang pasti tahu, oke, ini McD. Nggak akan bilang itu KFC, seperti itu. Karena apa? Karena branding dari McD itu sendiri sudah kuat. Identity, branding atau identity dari suatu produk, seperti itu. Dan itu juga membutuhkan suatu desain. Selanjutnya, untuk membuat suatu informasi menjadi lebih ringkas. Misal ketika kita mempunyai suatu data tentang berapa peserta webinar HMI Komisariat Al-Fatih, misal, itu dijelaskan untuk perempuan ada berapa peserta, untuk laki-laki berapa peserta. Nah, ketika itu hanya berupa tulisan yang sangat panjang, maka ini akan it takes time, menghabiskan banyak waktu untuk membacanya. Tapi ketika kita sudah terjemahkan ke dalam suatu desain, maka bisa dilihat sebagai diagram batang seperti misal tadi itu. Oh, jadi perempuannya itu segini, laki-lakinya itu segini. Jadi kita juga bisa lihat perbedaan signifikan secara langsung dari desain yang sudah dibuat. Desain mungkin bisa berupa desain diagram batang yang dibuat seperti itu. Selanjutnya, untuk menyebarkan suatu informasi itu juga akan lebih mudah ketika kita memahami suatu ilmu desain grafis. Seperti itu. Nggak mungkin kan kita upload di sosial media tentang cara-cara menghindari COVID-19 itu sebagai teks yang sangat panjang. Itu akan menghabiskan banyak waktu untuk audiens membacanya dan akan tersampaikan lebih baik, akan lebih
Mohon ditunggu sebentar ya, karena pemateri masih ada kendala. Kendala Iya, sinyal. Dok. Sebentar. Boleh. Oke, halo. Halo, apakah suara saya terdengar? Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kendala dengan koneksi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Silakan dilanjut. Oke, lanjut tadi ya. Hal apa saja yang harus ada ketika kita ingin menjadi desainer grafis? Yang pertama, paham tentang dasar-dasar desain seperti warna, tipografi, penggunaan ilustrasi dan gambar. Mungkin itu saja. Untuk lebihnya nanti mungkin yang mau tanya-tanya bisa DM di Instagram saya. Oke, itu aja, Kak. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke, untuk saudari Cindy, apakah dia ya? Iya. Oke, ini nggak ada pertanyaan di room chat. Oke. Tolong dibacain. Nggak ada. Info situs download gambar yang non watermark. Oke. Untuk gambar non watermark itu kita bisa dapat di Unsplash ya. Aku tulis di komen deh. Unsplash. Nah, di situ no watermark dan gambarnya kebetulan sudah HD, jadi bisa digunakan di banyak platform seperti itu. Kalau aku sih biasanya pakai Unsplash atau bisa juga di Freepik. Nah, sudah ada lagi? Bedanya PNG. Aku baca ya, bedanya PNG, JPEG, dan JPEG. Kalau PNG itu nggak ada background-nya. Jadi kayak misal gambar suatu benda. Nah, kalau JPEG dia itu ada background-nya. Misal ada gambar benda, warnanya itu hitam, background-nya itu putih. Jadi
untuk JPEG itu, JPEG dan JPG itu ada background putihnya. Namun ketika PNG itu nggak ada backgroundnya. Misal nih, kita mau gunain suatu gambar di gambar makanan, misal suatu pamflet, nggak mungkin kan kita juga sertain background fotonya itu. Jadi bisa dikonvert jadi PNG dulu, lalu maka background dari gambar itu akan hilang seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi. Monggo, mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman. Mbak cantik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin saya boleh bertanya, Kak? Loh, boleh. Kalau bisa saya jawab. Oke. Kalau ini pas kita udah desain nih, udah beres semua. Nah, kita mau ekspor ke JPEG karena mau dicetak gitu kan ya, mau dijadikan banner atau apa gitu. Nah, ini gimana ekspornya itu biar nggak pecah gitu loh. Pas dicetak itu biar nggak pecah itu gimana sih, Kak? Oke, kalau di Corel sendiri kita bisa menggunakan file lalu export ya. Itu kita atur resolusinya. Misal ketika kita mau buat banner nih, kita pastikan dulu kanvas yang kita gunakan itu ukurannya berapa. Ketika kanvas yang banner yang mau kita buat misalkan hanya katakanlah itu 5 meter, tapi kanvas yang kita buat itu 5 mm. Mungkin sama, ketika di Corel itu sama, namun ketika diekspor itu akan pecah dikarenakan resolusinya sangat kecil, seperti itu. Bisa dipahami, Kak? Oke. Terus ini lagi, Kak, kan sudah diekspor nih. Kadang itu warnanya nggak sama hasil eksporannya itu. Nah, itu kalau di Corel ada pengaturan itu RGB dan RGB. Ya, RGB. Kalau RGB itu warnanya udah pasti sama yang kita desain. Nah, kalau CMYK itu mungkin warnanya akan berubah menjadi lebih gelap atau lebih cerah. Jadi ketika misal kita desain warna biru muda nih, ketika ekspor pastikan itu berupa file pengaturannya itu RGB, namun ketika HSP ketika CMYK itu akan menjadi lebih terang atau lebih gelap, dan ketika grayscale itu akan menjadi hitam putih seperti itu. Jadi setiap judul itu sudah punya ketentuan masing-masing. Oke, itu aja sih kalau untuk ekspor gambarnya. Mungkin ada pertanyaan. Terus ini lagi, kalau mau misal kita gambar sudah ya, Kak, gambar itu background-nya bisa hilang nggak pas di save itu? Jadi kayak PNG gitu bisa nggak? Bisa. Itu kita bisa pakai Photoshop. Cuman sekarang udah banyak website yang menerima atau menyediakan jasa gratis untuk menghapus background. Aku tulis kita bisa menggunakan Remus BG. Nah, di situ kita tinggal import aja gambarnya. Remus BG, nanti bisa langsung di auto Remus BG sama si sistemnya itu. Atau kalau nggak salah foto clipping deh. Nah, ini tuh bakal lebih HD gambarnya. Oke, ada lagi? Enggak, kalau untuk di Corel-nya sendiri mungkin bisa gitu. Oh, bisa. Kita bisa ekspor file. Pas ekspor itu kita formatnya itu gunakan PNG, bukan JPEG kayak gitu. Nah, misalkan ada gambar, terus background-nya warna putih. Ketika kita ekspor sebagai PNG, maka itu akan jadi yang terekspor hanya gambar itu sendiri. Jadi background-nya nggak akan mau warna apapun itu. Jadi ketentuannya pas kita ekspor gambar itu nanti kita bisa setting di situ maunya warna apa, terus ukurannya berapa gitu. Lalu PNG atau JPEG.
Oke, terima kasih Kak Elsa. Sama-sama. Mungkin dari audiens yang lain ada pertanyaan, silakan monggo. Info ini Diskusi ada Kak. Info situs jual logo. Oke, jual logo bisa cari di Tripik, itu ada yang premium, lalu bisa cari di Unsplash. Unsplash itu kayak marketplace-nya desain ya, itu Unsplash ada, atau Uplabs. Uplabs, oh ya Uplabs, ini aku tulis sini ya, Tripik, Uplabs, Uplabs, Uplabs. Oke, ini sih kalau nggak salah aku lupa tulisannya. Uplabs ya, kayak gitu. Itu banyak orang jual logo di sana, mulai dari $1. Ada lagi mungkin? Monggo yang mau tanya lagi. Ini Kak di ruang chat. Oh ada ya. JPEG sama JPG. JPEG. Format beda. Format aja sih kayaknya. Terus wait. Kayaknya itu kalau JPEG dan JPEG itu sama aja, cuman ekstensi filenya aja yang beda gitu. Terus lalu berapa model yang kita butuhkan untuk upload logo di sana? Kalau untuk upload logo di Uplabs dan Tripik itu kita harus join sebagai kontributor. Itu ada alurnya sendiri, jadi kita harus join dulu sebagai kontributor, maka kita bisa upload di sana. Kalau untuk Uplabs itu dulu aku pernah coba, itu kita nggak perlu dana sepeser pun, kita cuma daftar lalu kita bikin desainnya, dijual deh. Tuh. Mungkin ada lagi? Grup chat nggak apa-apa, on chat nggak apa-apa. Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, Habibah. Ya, Habibah. Kayak tadi yang saudari moderator tanyakan, kalau dia nyetak banner pakai JPEG apa JPG gitu. Sebenarnya kalau nyetak-nyetak kayak gitu Kak, kayak banner atau kawan-kawannya stiker dan lain-lain tuh harus ini enggak kayak harus JPG, harus PNG, harus gitu enggak Kak? Ada ketentuannya sendiri atau terserah kita? Tergantung desainernya sih, boleh JPEG, boleh PNG, cuman boleh digarisbawahi untuk PNG sendiri itu memang resolusinya akan menjadi lebih besar. Dan ketika gambarnya di zoom menjadi beberapa pixel, itu akan nggak mudah pecah seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, kalau mau cetak-cetak banner atau pamflet itu prefer pakai PNG sih. Soalnya resolusinya pasti akan lebih besar dan warnanya akan lebih tajam. Seperti itu. Mungkin ada lagi mau didiskusikan. Di kolom chat nggak apa-apa. Konten juga nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada yang tanya, udah paham semua deh. Udah paham semua kayaknya sih. Ada Kak, aku mau nanya lagi. Oke, lanjut. Ada nggak Kak aplikasi di HP yang dia tuh semisal Corel? Canva, kita bisa pakai Canva. Di sana juga udah banyak
template buat desain, kita bisa remake, kita bisa install, ya kita bisa gunakan di PC, kita juga bisa install di HP. Canva. Kita pakai Canva. Cuman mungkin lebih leluasa di Corel ya, misal kita mau create bentuk baru, kita bisa pakai pen tool di Corel. Apakah jawabannya membantu? Sangat membantu, Kak. Makasih banyak. Kakak kalau boleh tahu kakaknya dari mana? Dari mana asal atau apa? Iya, asalnya. Soalnya Jember sih. Oh, Jember. Iya. Mbak tahu NFT? Oh, ini yang lagi rame itu ya. Kalau tahu bisa jelasin dikit-dikit dong. Aku nggak begitu terlalu ngikutin itu ya. NFT itu setauku NFT itu kayak saham yang misal saham, kalau orang-orang bilang tuh trading itu sejenis itu. Cuman aku nggak begitu mengikuti. Intinya yang lagi booming sekarang itu ada orang foto, dia uploadin di NFT, dia jual berapa dolar. Nah, ketika saham NFT-nya itu naik, dia harganya ikut naik gitu. Jadi dia dapat omset yang banyak. Itu sih yang lebih tren sekarang. Cuman aku nggak begitu terlalu ikuti kalau itu tentang NFT atau trading dan sebagainya. Soalnya bukan trader. Maaf. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Didiskusikan lebih tepatnya. There any question? Ya, soon DM ke Instagram aku aja. Nanti aku tahu beberapa, aku nggak begitu ngikuti, cuma tahu beberapa kabar beritanya. Jadi kalau disampaikan takut salah ya. Nanti bisa DM Instagram aku kasih akun-akun yang bahas khusus untuk NFT. DM aja nggak apa-apa. Atau teman-teman mau tanya-tanya apa, mau sharing apa, bisa DM Instagram aku langsung. Anything, anytime. Apa nama Instagramnya? Instagram aku itu, aku tulisnya sama Nora. Sama Nora. Oke, bisa di DM di situ. Langsung follow DM. Yang bertanya bisa di DM di situ. Jadi sama-sama belajar. Oke. Kak, kalau boleh tahu UI design itu apa? Kalau desain ini kan banyak macamnya ya. Ada desain pamflet, desain grafis, desain UI. UI ini lebih ke tentang gimana kita desain suatu user interface. Misal Gojek deh, aku ambil contoh Gojek. Gimana caranya agar desain itu dapat dipahami oleh pengguna. Jadi kalau UI ini lebih fokus ke desain aplikasi, seperti itu. Kemarin aku sempat bikin aplikasi sama kayak Gojek. Jadi kayak fokus kita itu agak apa ya, sedikit sama ya, tidaknya sama lah sama desain grafis, cuman mungkin untuk UI ini ada beberapa hal yang melibatkan pengguna lain seperti itu. Misal ketika kita membuat desain grafis, kita belajar tipografi, hierarki, sama untuk UI desain kita juga sama. Makanya ketika kita punya base di desain grafis, lalu kita terjun ke UI, ini tuh nggak akan terlalu berat seperti itu. Karena kita udah tahu basic-basic desain itu seperti apa. Cuman kalau UI ini emang lebih cenderung ke aplikasi dan banyak beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari segi user. Kayak gitu. Garis besarnya seperti itu sih. Jadi kalau tampilan-tampilan dari aplikasi itu Gojek, Traveloka, Shopee itu semua yang desain seorang UI designer seperti itu. Garis besarnya.
Oh, itu aplikasi kan ya? Berarti itu bersentuhan langsung dengan coding gitu ya, Kak ya? Ya, bisa Coding. dibilang seperti itu. Ya, jadi pertama kita desain dulu nih aplikasinya. Setelah kita desain, gimana caranya aplikasi yang kita desain itu bisa di coding, bisa live di Play Store. Caranya di coding kayak gitu. Kita harus terjemahkan desain dalam bentuk code, nanti code-nya kita upload di Play Store, jadilah sebuah aplikasi. Cerita singkatnya seperti itu. Wah, keren ya, Kak ya. Lebih keren moderatornya kayaknya. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Teman-teman ada yang mau sharing di luar desain juga nggak apa-apa kalau aku bisa. Why not? Kata saya nggak sibuk ngapalin coding. Mau ngapalin coding. Coding itu nggak dihafal, tapi coding itu dimengerti. Mau tanya sama developer paling pinter pun, pasti ada aja dokumentasi yang dilihat. Jadi nggak ada orang yang hafal desain. Nggak ada. Adanya orang, yang hafal coding, adanya orang yang ngerti coding. Misal kode ini buat apa, kode ini buat apa, kayak gitu. Nggak ada orang yang hafal coding. Aku pun tidak hafal coding. Cuma paham coding. Jadi kita bisa tahu teksnya digunakan seperti itu kurang lebih. Kayaknya yang tahu ya. NFT Siddhartha Gautama. Ini namanya emang Siddhartha Gautama apa ya? Banyak tahu nih NFT. Di sini juga tahu coding. Good job. Oke. Ya, Mbak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ya, kalau ditanyakan. Is there any question, guys? Jual hasil. Kak mau tanya. Oh iya, ini aku tanya, aku jawab yang di open cam. Monggo, Mas, ada. Ya, mau tanya apa? Mau nanya tentang coding, Kak. Ya, monggo. Gimana? Kegunaan coding itu buat apa, Kak? Coding. Jadi suatu aplikasi itu ada diciptakan karena adanya suatu coding. Coding itu menggunakan suatu bahasa pemrograman. Jadi untuk membangun sebuah aplikasi itu nggak ada yang instan, nggak ada yang hanya tempel-tempel. Kita harus menggunakan coding seperti itu. Coding ini lebih tepatnya seperti itu ya. Tulisan. Kalau saya bilangnya itu tulisan. Nah, aku bingung jelasinnya. Wait. Nah, coding itu, ini aku kasih contoh aja. Coding. Nah, ini tuh coding. Coding tuh kayak gini. Nah, misal kita mau taruh gambar. Nih, codingannya apa? Class background. Nah, ini hanya ya sedikit saja. Supaya ada gambaran ya, soalnya dijelasin takut takut itu aku jelasinnya nggak jelas. Ya, aja. Ada lagi mungkin mau tanya-tanya di DM aja nggak apa-apa, DM aku aja kalau mau sharing codingan. Itu ada di chat.
Ada ya, Tanya, Kak pernah jual hasil karya? Kalau di situs aku belum pernah. Aku di situs itu di Upload itu cuman upload karya, orang free download, itu free digunakan untuk apapun. Misal aku kemarin itu upload aplikasi untuk pemasaran tanaman. Nah, itu aku upload di sana free, jadi orang bisa download free, bisa pakai aset itu free. Kalau untuk jual aku lebih ke personal, kayak brand-brand. Kemarin itu ada di Z Puma itu kayak langganan Instagram, branding itu pernah. Kalau untuk jual di situs belum pernah. Kalau untuk personal sering. Ini ada tanya lagi, Mbak pernah coding di Microsoft Excel atau Access? Aku coding Access itu semester 1. Long time ago, masih awal maba itu diajari coding di Access. Sama sih caranya, nggak jauh beda. Cuma untuk teknologi saat ini sudah jarang yang pakai Access. Seperti itu. Wah, ini Siddhartha Gautama ini semua kayaknya nilahap habis. Desain coding. Saya nggak tahu kan ini. Ada lagi. Yang ditanyakan lagi. Monggo yang mau tanya. Yang mau ditanyakan. Pada paham kan? Udah paham semua kayaknya. Bisa DM aja ya teman-teman kalau mau sharing. Akan DM. Oke, mungkin itu saja teman-teman, mungkin sudah paham. Dan untuk misalnya nanti ada pertanyaan atau apapun, bisa langsung DM Kak Elsa di UI_Elsa Manora. Oke. Terima kasih untuk saudara Elsa, Kakak Elsa, telah hadir dan menyempatkan waktunya, bahkan pulang kerja langsung mengisi. Terima kasih Kak Elsa. Sama-sama. Bila ada salah kata ataupun kekurangan dalam acara malam ini, Saya juga mohon maaf ya Kak ya. Terima kasih. Akhir kata, saya pamit undur diri selaku moderator. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa on kamera kita tik-tik dulu. Moga on kamera. Mas Siddhartha ini. Ya, Mas Siddhartha. Mana Mas Siddhartha? Enggak kan? Aku takon dijawab. Nanti ya, DM aja ya. Duh, bahaya. DM aja. Ayo, kita take picture. On-kan kamera semuanya. Baik teman-teman.
Kak Biba, Kak Putri. Kak Roi, Kak Putri, Kak Apan. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke, kita langsung register ya. Serang gaya. Nggak apa-apa. Oke. Monggo Mas Sidarto. Mas, saya hitung ya. Aku sih mangan. Dulu. Oke, 1, 2. Ayo adik, ada. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Elsa. Sama-sama, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Oke. Aku izin live ya, teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.